Ini kalau kita ngomong santai nih Mbak Pipit ya, kalau saya pribadi nih, mau ada COVID kayak mau ada pandemi, pengennya sih balapan terus Mbak, gitu. Pengennya balapan terus dimanapun. Cuman kalau tadi balik lagi bahwa kita harus melihat dan memperhitungkan juga yang utama buat kita adalah keselamatan sih gitu. Makanya kalau Mbak Pipit lihat eh, seri awal Mario sempat nggak berangkat tuh di CEV gitu. Karena apa? Karena pada saat itu karantina dari negara-negara yang merestriksi semua orang yang berangkat ke sono, nggak boleh gitu. Termasuk dari Indonesia pun kita nggak boleh pergi keluar gitu. Sehingga akhirnya seri 1-2 Mario nggak ikut. Nah terus kita melihat perkembangan akhirnya mulai membuka, Spanyol mulai membuka perbatasannya untuk imigrasinya sehingga akhirnya boleh berangkat. Di Indonesia pun juga kita dapat lampu hijau gitu ya, lampu hijau untuk memberangkatkan Mario, sehingga setelah kita melihat bahwa cukup aman, termasuk ada jaminan juga dari pihak Dorna pelaksananya bahwa protokol kesehatan di setiap balapan sudah dilakukan dengan prosedur yang sangat baik, sehingga akhirnya dengan beberapa pertimbangan itu kita putuskan untuk memberangkatkan Mario. Jadi memang kemarin waktu Mario berangkat itu ribet banget lah gitu ya. Ribet bangetnya sebenarnya bukan di prosedur tapi di approval. Jadi memang pada saat itu di beberapa area masih terjadi pembatasan penutupan imigrasi gitu. Sehingga basically yang pertama kita harus melakukan tes swab test COVID, lulus, terus habis itu visa itu dari kedubes Spanyol di Indonesia kemarin sempat terjadi sempat ada masalah lah gitu ya, sampai akhirnya kita minta bantuan dari pihak Dorna untuk mendapatkan surat bantuan termasuk dari pemerintah Spanyol. Nah setelah itu semua dapat, sebenarnya sih nggak ada masalah sih, visa keluar, terus di imigrasi juga lancar, nggak ada masalah sampai akhirnya Mario bisa berangkat. Memang dari 2019 ke 2020 kan kita sudah susun squad ya, riders yang main di tim Astronaut Racing Team. Begitu masuk ke 2020, hampir semua event balap nggak jalan kecuali CEV nih gitu, di tempatnya Spanyol doang. Di nasional termasuk yang di Asia semuanya nggak jalan. Sehingga buat kita juga agak sulit buat mengukur performance riders untuk siapa yang naik atau siapa yang diganti dan sebagainya gitu. Akhirnya mau nggak mau kita basically secara umum kita akan mempertahankan squad Honda Racing Team Riders di tahun 2021 dengan squad yang sama dengan 2020 sih gitu. Jadi basically sebenarnya akan sama. Sambil nanti kita lihat ke depan perkembangan di level World GP ya, Moto2, Moto3 dari tim Asia. Jadi memang untuk tahun ini kan sebenarnya musim baru aja selesai gitu ya. Untuk kedepannya kita sebenarnya sudah ada beberapa pertimbangan yang beberapa alternatif, cuman memang kita masih menunggu beberapa kepastian dari kan kita semua tahu bahwa ada Honda Team Asia di World GP, Moto2 dan Moto3 dan juga kita masih melihat perkembangannya. Nanti kalau sudah pasti baru kita akan informasi lagi. Kenapa di tahun 2020 kita nggak ada riders yang main di Moto2? Karena memang kalau dilihat pada saat itu kan ada Andi Gilang dan Kerry Salim. Nah, Andi Gilang sendiri ditarik ke Honda Team Asia untuk join di Moto2. Lalu ada Kerry Salim yang akhirnya ditarik ke Honda Asia Dream Racing main di Asian Superbike 1000 gitu. Jadi untuk saat ini memang kita belum ada line up riders di kelas yang tadi maksudnya di Moto2 sorry. Nah, untuk Moto3 sendiri kita keep Mario karena ini masuk dia tahun kedua untuk 2020. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang bahwa kita akan mempertahankan squad 2020 karena memang untuk slot
pembalapnya di CEV-nya kita masih belum melihat ada yang pantas di sono, Mas Doni. Jadi nanti sambil kepastiannya akhirnya masih kita akan tunggu waktu juga sampai sudah pasti dari tim APA, sehingga akhirnya kita bisa launching konfirmasi rider kita mana yang keep, mana yang moving. Kira-kira seperti itu, Mas Doni. Kalau kita ngelihat lebih jauh ke masing-masing riders gitu ya, tentu saja di setiap kelas kita punya target yang berbeda. Cuman yang paling penting buat tim, buat kita adalah improvement. Jadi semua rider harus bisa melakukan improvement dari hasil sebelumnya. Rider yang baik adalah rider yang bisa melakukan improvement supaya mendapatkan hasil yang lebih baik di balapan selanjutnya. Jadi kalau nggak ada improvement, artinya dia nggak bisa berkembang. Itu yang kita nggak mau sih. Jadi target utama buat saya, buat tim adalah improvement. Dari waktu ke waktu, dari balap ke balap, dari seri ke seri. Dari situ kita bisa melihat pembalap mana yang bisa melakukan perbaikan dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu buat kita yang lebih penting. Jadi memang untuk kalau saya melihat sih ya, saya rasa juga harusnya sama semua masyarakat Indonesia melihat Mandalika Racing Team ini sebagai langkah positif ya terhadap antusiasme masyarakat terhadap dunia balap. Cuman memang kalau ditanya kerjasamanya seperti apa, ya sampai saat ini memang saya masih belum tahu dan belum bisa ngasih tahu gitu, karena ya memang belum ada apapun sih terkait hal ini dengan pihak Astra Honda gitu. Jadi ya kita lihat ke depannya. Sampai saat ini sih memang saya belum bisa kasih komentar apapun.